Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Nuryanto di channel After Moment Study. Channel ini adalah channel yang membahas tentang dunia pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal ASPD Gunung Kidul tahun 2021, yaitu paket 1. Nah, sebelum kita membahas tentang soalnya, saya ada quotes nih buat kalian semua, yaitu jangan takut gagal, takutlah jika tidak pernah mencoba. Jadi mari belajar, jangan takut salah, kita akan bisa jika kita tidak takut untuk mencoba belajar. Seperti itu. Ya sudah, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Nah, di sini ada soal, ada tabel ya. Ditanya apa nih? Dari tabel di atas, pernyataan yang benar berkaitan dengan besaran pokok dan besaran turunan. Nah, tahu kan besaran pokok itu apa? Besaran turunan itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang dasar, besaran yang pondasinya, yaitu biasanya ada 7. Apa saja? Nah, di sini ada yang A ya. Kita lihat yang A. Massa jenis. Nah, massa jenis itu diturunkan dari besaran pokok. Apa aja? Massa jenis itu kan rho. Nah, itu apa? Massa dibagi dengan volume. Berarti volume itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi benar ya, massa dan panjang. Kemudian percepatan itu kan A. Itu apa? Diturunkan dari V dibagi dengan T. Nah, V ini sendiri itu apa? V sendiri itu S dibagi dengan T, sehingga percepatan itu sama dengan S atau jarak dibagi dengan T dikuadratkan, sehingga besaran pokoknya adalah panjang dan waktu. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah yang A, seperti itu. Itu besaran pokok dan besaran turunan, seperti itu ya. Kita lanjut lagi di soal nomor 2. Nah, di sini ada tabel kembali, ya kan? Kita diminta untuk mengetahui sifat fisik gas. Nah, kalian tahu kan gas itu sebelum kita fisik gas. Nah, wujud benda itu ada 3, yaitu ada padat, ada cair, ada gas. Ketiganya ini memiliki karakter atau sifat-sifat tersendiri. Nah, pada soal ini kita akan membahas sifat fisik gas. Kira-kira gas itu umumnya mempunyai massa jenis besar, betul tidak? Tidak ya. Nah, tidak, berarti yang ini salah. Kenapa tidak? Karena gas itu memiliki berat yang ringan, berat jenis yang ringan dibandingkan dengan cair dan padat. Seperti itu. Kenapa? Massa jenis itu yaitu massa dibagi volume, seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua yaitu bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Betul kan? Kalau gas berada di balon maka membentuk balon. Gas berada di mana ruangan akan membentuk ruangan. Jadi betul atau iya, berarti yang A salah, yang B salah. Jadi pilihannya tinggal 2 antara C dan D. Kemudian volumenya tergantung tempatnya. Betul tidak? Betul ya. Jadi ya volumenya udah jelas kalau gas itu adalah sifatnya memenuhi ruangan. Memenuhi ruangan. Karena sifatnya memenuhi ruangan berarti volumenya tergantung tempatnya. Berarti ini salah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kalian ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, pada soal ini nih dilihat ada beberapa pernyataan yang mana termasuk perubahan kimia. Nah, jadi perubahan itu secara umum ada dua macam, yaitu perubahan fisika. Nih, perubahan itu ada dua macam, yaitu fisika, dan kimia. Itu secara umum. Kalau perubahan fisika itu adalah perubahan yang wujud bendanya dapat berubah kembali. Contohnya air menjadi es, es menjadi air, seperti itu. Kalau gampang lagi nih, padat menjadi cair, cair menjadi padat, itu kan bisa kembali lagi, kayak lilin meleleh kemudian dibuat lilin lagi, itu bisa. Nah, kalau perubahan kimia adalah perubahan yang dapat merubah sifat zat tersebut. Misalnya yaitu nasi diubah menjadi bubur. Kalian aja, misalnya kayu dibakar, jelas kan kayu berubah menjadi arang. Nah, itu merupakan perubahan kimia. Ada lagi besi itu berkarat. Nah, berkarat itu merupakan perubahan kimia. Oke, jadi di sini apa nih? Berarti nomor satu betul tidak? Nah, ini salah ya, karena ini yang nomor satu, lilin yang meleleh itu perubahan fisika. Kertas dibakar menjadi abu. Nah, kasus ini seperti kayu yang dibakar menjadi arang. Jadi jelas ini perubahan kimia. Selanjutnya, beras yang ditumbuk menjadi tepung. Nah, kalau beras ditumbuk menjadi tepung itu adalah perubahan fisika. Kenapa? Karena sifatnya itu tidak berubah. Nah, tapi kalau misalnya nasi berubah menjadi beras ya, beras dimasak menjadi nasi atau bubur, nah sifatnya itu sudah berbeda. Kalau beras dengan tepung kan sifatnya sama, hanya ukurannya itu yang berubah. Jadi ini merupakan perubahan fisika. Kemudian tomat berubah warna dari hijau menjadi merah saat masak atau saat matang. Nah, ini merupakan jenis perubahan kimia. Yang tadinya warnanya hijau kan, warnanya kecil itu setelah lama besar-besar menjadi merah. Nah, itu merupakan perubahan kimia. Terus lagi, sebuah butir telur yang direndam dalam asam cuka. Nah, asam cuka akan timbul gelembung-gelembung. Nah, akibat atau fenomena timbulnya gelembung itu merupakan kimia. Jadi jawaban yang tepat adalah pada pernyataan 2, 4, dan 5 itu. Oke. Nah, ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau ada, tulis di kolom komentar. Oke. Wah, pada soal ini kita akan menentukan konversi suhu, yaitu kita lihat termometernya itu Celcius, kita diminta untuk mengubah ke Fahrenheit. Oke. Nah, kita perlu tahu nih, Celcius dan Fahrenheit itu perbandingannya berapa? Ini Celcius dibandingkan Fahrenheit, yaitu 5:9. Nah, titik awalnya berapa? Titik awal yaitu 0 derajat Celcius. Kalau Fahrenheit titik awalnya yaitu 32 derajat Fahrenheit. Nah, dari sini kita bisa tulis persamaannya menjadi, karena kita mau mencari Fahrenheit, berarti yang di atas adalah Fahrenheit, yaitu 9 dibagi 5 dikalikan dengan suhu Celcius baru ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena apa? Suhu awal termometer Fahrenheit itu dimulai dari 32 derajat Fahrenheit. Titik awal itu adalah titik beku ya. Nah, itulah kenapa ditambah 32. Yuk kita mulai. Yaitu jadinya 9 dibagi 5
dikalikan dengan suhu Celcius yang terukur berapa? Nah, ini 85. Nah, ditambah 32. Nah, perkalian dan penjumlahan itu yang didahulukan adalah perkalian, sehingga ini bisa kita coret ya. 85 dibagi 5 adalah 17. Nah, 17 kali 9 berapa? Kita bisa hitung, hasilnya adalah 153 ditambah 32. 153 ditambah 32 jadinya 185 derajat Fahrenheit. Nah, inilah jawabannya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ditanya, tadi kan Fahrenheit, kita ditanya jadi termometer Reaumur. Nah, berapa? Kita perlu tahu lagi nih perbandingan Celcius dengan Reaumur. Berapa kalau Reaumur? Kita tulis di sini ya. Reaumur itu perbandingannya adalah 4. Titik bekunya apa? Titik bekunya berapa? 0 derajat Reaumur. Nah, karena itu yuk kita selesaikan. Jadinya yang ditanya Reaumur berarti 4 dibagi dengan 5 dikalikan dengan suhu yang kita ukur, yang telah kita ketahui, yaitu Celcius TC. Nah, di sini tidak ditambah apa-apa. Karena apa? Nilai awalnya atau titik bekunya sama-sama 0. Seperti itu. Yuk, jadinya berapa? 4/5 dikali TC. TC nya berapa? Atau suhu yang terukur pada termometer Celcius berapa? 85. Yuk, seret. Jadinya 17 dikali 4 berapa? 68 derajat Reaumur. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini soal berikutnya. Di sini apa? Ditanya berdasarkan tabel larutan sifat asam dan netral. Asam dan netral pada apa? Kertas lakmus. Nah, oke. Kita identifikasi dulu nih. Yang pertama yaitu lakmus merah berubah menjadi merah. Merah menjadi merah. Lakmus biru berubah menjadi merah. Jadi ini adalah asam. Oke. Asam. Kemudian lakmus merah berubah menjadi biru. Lakmus biru tetap menjadi biru, berarti dia adalah basa. Ini aja lah ya. Asam, ini basa. Oke. Merah berubah menjadi merah. Ini kan merah berubah menjadi merah. Kemudian nomor 3 ya. Kemudian biru berubah menjadi biru. Berarti apa? Netral. Netral. Kemudian merah berubah menjadi merah, nomor 4 ya. Merah berubah menjadi merah, biru berubah menjadi merah. Apa ini? Asam. Yang terakhir merah, nomor 5, yaitu yang terakhir. Merah berubah menjadi biru, biru berubah tetap menjadi biru, berarti basa. Nah, dari pernyataan ini kita tahu soalnya tanya asam dan netral. Berarti nomor berapa saja? Yang asam itu nomor 1 dan 4. Yang netral itu nomor 3. Seperti itu. Oke deh, seperti itu ya. Nah, untuk kelanjutannya ada di video selanjutnya ya. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.